Halo guys, welcome back to my channel. Jadi mau pastikan ya sebelum kalian nonton video ini kalian sudah like, comment, dan juga subscribe. Oke, aku udah lama nih nggak buat konten ya. Aku mau bahas yang sedang ramai terjadi di lingkungan kita, yaitu tentang angka kenaikan kasus COVID kita. Nah, walaupun ya sejak PPKM ini memang terasa penurunan kasus yang cukup signifikan, tapi beberapa pasien masih banyak yang melakukan isolasi mandiri. Nah, aku di sini mau ngasih kalian tips-tips apa yang harus dilakukan saat kalian isolasi mandiri di rumah. Pertama-tama aku mau bahas dulu tentang gejala awal virus ini. Nah, kalau kalian ada gejala-gejala seperti demam, batuk pilek, dan juga nyeri-nyeri sendi, itu kemungkinan besar kalian sudah terkena virus. Nah, apakah virus yang terkena ini virus COVID? Kalian harus pastikan dengan hasil dari swab. Nah, hasil swab ini nggak serta-merta saat kalian ada gejala kan bisa langsung cek. Karena hasil swab yang terlalu dini itu juga kurang bagus untuk menunjukkan apakah hasilnya memang negatif ataukah hanya negatif palsu. Saat kalian sudah demam hari kedua atau hari ketiga, saat kalian melakukan swab test dan hasilnya positif, kalian bisa langsung melakukan isolasi mandiri di rumah jika gejala yang kalian rasakan itu gejala ringan. Gejala ringan itu apa aja sih ya? Seperti tadi demam, batuk pilek, atau nyeri sendi, diare yang masih wajar ya intensitasnya, ataupun hanya mual dan muntah yang tidak terlalu sering. Ya, kalau misalkan kalian ada gejala awal infeksi virus ini dan kalian juga nggak mengetahui kalian kena COVID atau enggak karena belum waktunya kalian swab test, kalian bisa lakukan pertolongan pertama dulu di rumah, yaitu minum obat-obatan untuk menghilangkan gejalanya seperti obat panas, terus juga obat untuk batuk pileknya yang bisa kalian temukan di apotek ataupun tempat obat terdekat. Gejala COVID ini kan berbagai variasi ya. Jadi ada yang OTG, nggak ada gejala sama sekali tapi tetap bisa menularkan. Ada yang gejala ringan dari hanya demam, batuk pilek dan nyeri sendi. Ada gejala yang sedang juga saat sudah mulai ada penurunan saturasi oksigen dan sesak saat kalian beraktivitas, ataupun gejala berat ataupun yang kritis yang memang memerlukan penanganan lebih lanjut. Jika ada yang terkena COVID di dalam lingkungan ataupun di dalam rumah, orang yang tanpa gejala pun harus di swab test juga sebenarnya untuk mengetahui apakah dia memang negatif ataupun dia OTG. Nah ya, jadi dari berbagai macam gejala COVID itu juga ada gejala lain-lainnya ya, seperti lemas, terus juga dia mual muntah, malas makan. Nah, karena si COVID ini kan dia menyerang daripada imunitas tubuh kita. Imunitas tubuh yang turun itu ya akhirnya membuat keluhan kita dari seluruh tubuh ya. Selain demam batuk pilek tadi, akhirnya juga bisa ke gejala mual ataupun gejala lemas di tubuh kita. Nah, jika pada lansia, jika dia mengalami gejala sedang, itu harus ada 4 hal yang diperhatikan, yaitu apakah dia punya komorbid atau enggak, lalu oximeter ataupun saturasi oksigen itu seperti seberapa, lalu nafas dan nadi juga harus selalu diukur. Karena kalau misalkan oximeter ataupun saturasi oksigen itu di bawah 90, dia harus dilakukan pemasangan oksigen. Dan juga harus dilihat juga komorbidnya. Jika memang dia ada darah tinggi ataupun gula, itu harus selalu terkontrol juga agar gejala yang dirasakan tidak semakin berat. Selain itu, jika dia ada komorbid juga dia akan lebih cenderung beresiko untuk terjadinya komplikasi COVID lain seperti pengantalan darah. Jadi harus dilakukan juga pemeriksaan laboratorium lebih lanjut kalau keluhannya tidak membaik dengan obat-obatan. Lalu juga kita harus pantau terus untuk pernapasannya. Jika lebih dari 26 berarti kan sudah mulai tidak normal ya, harus dilihat juga fungsi parunya, terus juga apakah ada bising paru yang tidak normal, nadinya juga harus kita perhatikan juga apakah dia cepat, lemah, dan juga ataupun ada tanda-tanda shock lainnya. Untuk kriteria sembuhnya sendiri, pasien kalau misalkan dia mengalami hanya gejala ringan, biasanya dia cukup dilakukan isolasi mandiri selama 10 hari
plus 3 hari tanpa gejala. Biasanya kalau yang sedang isolasi mandiri harus dilakukan lebih lama, itu sekitar 14 hari sampai 21 hari dengan 3 hari tanpa gejala. Selain itu juga apakah perlu dilakukan untuk swab ulang jika yang gejala ringan sudah isolasi mandiri 10 hari ataupun plus 3 hari tanpa gejala, itu sebenarnya tidak perlu lagi dilakukan swab. Kenapa? Karena kadang swab yang diambil itu bukan merupakan virus aktif, tapi hanya partikel-partikel virus yang sudah inaktif yang masih terdetek atau masih ada di dalam rongga pernapasan. Menurut penelitian WHO, kadang dari hasil PCR itu, walaupun pasiennya sudah tidak ada gejala dan juga virusnya sudah inaktif, tapi hasil PCR masih bisa terdetek sampai 3 bulan karena si virus-virus yang inaktif tadi, bangkai-bangkai virus yang sebenarnya sudah tidak menular tapi masih ada di hidung ataupun di rongga mulut lainnya. Jadi saat kalian ingin melakukan isolasi mandiri di rumah, kalian harus pastikan keadaan kalian terpantau. Jadi kalian jika ada gejala-gejala lain, kalian bisa hubungi ke aplikasi misalkan telemedicine, lalu kalian juga lapor puskesmas setempat agar puskesmas setempat juga bisa memantau kondisi kalian dari hari ke hari. Lalu juga bisa hubungi mungkin satgas-satgas di kota terkait yang ada di daerah kalian. Ya, jika kalian sedang melakukan isolasi mandiri ataupun kalian punya keluarga yang sedang melakukan isolasi mandiri dan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian belum jelas ataupun kalian masih bingung, kalian bisa komen ya di kolom komentar di bawah. Oke deh, cukup sekian video dari aku. Terima kasih sudah menonton, dan buat kalian yang sedang sakit ataupun sedang isolasi mandiri di rumah, semangat menjadi pejuang negatif ya. See you on my next video. Bye.